Selamat pagi. Hari ini Bapak ingin membuat suatu desain, khususnya pembuatan logo. Apa yang dimaksud dengan logo? Logo adalah suatu tanda, lambang, atau simbol yang menjadi identitas sebuah organisasi, perusahaan, atau individu agar mudah dikenal serta atau dapat diingat. Biasanya untuk logo tidak hanya berfungsi sebagai tanda pengenal atau identitas, melainkan juga punya makna atau arti tertentu dari suatu perusahaan atau organisasi. Jadi banyak sekali ragamnya untuk identitas daripada perusahaan tersebut dalam pembuatan logo. Nah, logo yang kita akan buat ini logo yang sederhana, yang biasa orang kenal. Itu ada logo Gojek, ada logo Garuda Indonesia, itu sangat mudah dibuat. Tapi kalau belum memahami juga hanya biarpun kelihatan lingkaran, tetapi agak kesulitan. Logo yang kita buat ini bisa langsung di-trace atau bisa dibuat ulang. Kalau di-trace itu langsung pada suatu ada gambarnya, gambar yang sudah jadi, baik dalam bentuk JPEG maupun bentuk yang lainnya, ya file JPEG, atau dibuat di line gambar itu. Berarti tidak di-trace secara langsung. Kalau di-trace itu maksudnya seperti ini. Jadi kita membuat gambar yang sudah ada, kita download dari internet atau dari media apapun. Kemudian kita masukkan ke dalam aplikasi CorelDRAW dan menggunakan suatu tools yang ada. Kemudian kita jiplak atau kita lakukan edit pengkopian, ya. Nah, ini adalah melakukan satu trace, ya. Nah, ini jadi membentuk suatu apa yang ada pada gambar tersebut, ya. Nah, kita bisa membuat suatu tracing seperti ini ataupun membuat yang lain, ya. Silakan kalian bisa membuatnya dengan cara tracing ataupun seperti ini layaknya. Kalau tracing berarti kalian mengikuti gambar yang sudah ada. Nanti Bapak ikut sertakan pada suatu GCR, tinggal kalian bisa mendownload ataupun langsung bisa mendownload langsung di internet. Ya, bentuknya seperti logo Gojek ini. Kita buat langsung. Kalau misalkan secara langsung tanpa melakukan tracing, ya seperti ini. Nah, kebetulan diameter yang kita inginkan itu adalah 120. Berarti di sini 120. Kuncinya kita bisa buka dulu. 120 dan 120 karena untuk customnya sama. Nah, yang bagian dalamnya kita bisa ada dua cara juga. Secara langsung seperti ini, tinggal di drag aja, tapi tidak tidak pas. Jadi mau tidak mau kita geser dengan cara seperti ini. Tekan shift, kemudian klik daripada lingkaran besarnya atau terluarnya, kemudian C dan E, ya. Ataupun yang lain, kalau kalian mau membuat suatu bidang selain cara yang ini,
bisa menggunakan caranya seperti ini, pakai kontur. Ya, di sini sudah ada untuk kontur luar, kontur dalam, inset kontur, dan untuk center. Ya, kita menggunakan kontur dalamnya. Anggap saja sini sudah. Kalau misalnya kurang pas, bisa kalian kurangin, ya, ataupun kurang kecil berarti ke ataskan, ya, seperti ini caranya. Jadi kalian bisa meniru cara seperti apapun, terserah ya. Kalau mau men-tracing berarti harus ada medianya. Kita lihat caranya seperti ini. Yang ada aja, misalkan Bapak membuat suatu tanpa di tracing, nanti ada bagian yang mudah lebih di tracing. Nah, selanjutnya kita membuat rectangle atau kotak persegi panjang dengan tujuan supaya bisa memotong bagian tengah. Ya, kira-kira tengahnya di sini. Nah. Kemudian C. Ya. Saya rasa kalian sudah memahami posisi daripada pada waktu pendahuluan Bapak mempraktekkan caranya untuk bagaimana membuat center, ya, suatu media yang kecil, ya kan, ada kotak besar dan kotak kecil. Gimana caranya supaya bisa kotak bagian kecil ini bisa ada pada bagian kotak yang besar dengan caranya seperti ini. Klik bagian kotak yang kecil, kemudian tekan shift, kemudian klik daripada kotak yang besar. Lihat bagian titik-titik ini, ya. Kemudian tekan pada keyboard yaitu C berarti posisi center, dan E pada posisi dalam di kotak itu. Ya, kalau T berarti top, B itu bottom bagian bawah, L itu left untuk di kiri, dan R right, dan kembali ke E tengah-tengah sebelah kanan, dan C. Ya, saya rasa udah memahami seperti ini. Jadi kita langsung kembali lagi ke sini. Nah, kita bisa memotong. Nah, kita lihat dulu bahwa ini posisinya di kontur. Kalau di kontur harus dibuka dulu konturnya, yaitu dengan menekan Ctrl K, ya, pada keyboard. Ya, oh, masih ada ini Ctrl K. Oke. Kalau sudah tekan Ctrl K, bentuknya seperti ini. Kemudian ada lambang pada toolbarnya, ya, seperti ini. Kalau tidak aktif berarti belum bisa, ya. Jadi mengulangi lagi, tekan Ctrl K. Nah, kemudian kita coba lihat apakah bisa lepas. Ya, berarti bisa lepas. Berarti bisa aktif. Nah, kemudian kita ingin menyatukan kembali supaya kedua bagian lingkaran, baik yang kecil maupun yang besar atau dalam dan luar, itu bisa menyatu dan terpotong secara keseluruhan. Kita combine. Di sini ada kotak combine. Ya. Nah, kita bisa memotongnya seperti ini. Kemudian trim. Ya. Ini jangan hilangkan dulu. Sudah terpotong kan? Seperti ini. Jangan dihilangkan dulu. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan supaya bisa membuat suatu
setengah lingkaran pada kedua ujung lingkaran-lingkaran itu, yaitu kita buat lingkaran kecil. Dekatkan pada bagian garis persegi ini, kemudian kita kecilkan dulu. Kita kecilkannya jangan sampai tarik ke atas ke bawah ya, kita secara diagonal ya. Salah satu aja, jadi bagian bawahnya jangan ditampilkan agak menonjol ke bawah, maksudnya seperti ini ya. Jadi bagian atasnya saja menonjol sedikit dengan tujuan bisa memotong ya. Ini masih terlihat. Nah, ini harus dibesarkan berarti ya, sedikit aja. Jadi pada waktu kalian memotong bisa jadi semuanya untuk bagian ini bisa terpotong dan tidak terlihat bagian benjolan di atasnya ya. Kemudian kita copy, oke. Nah, kita potong dengan cara kayak gini. Klik bagian lingkaran kecil, kemudian tekan shift, klik lingkaran besarnya, di trim, kemudian sama ini juga, kemudian trim aja. Nah, bagian ini bisa kalian break apart atau jadi lingkaran luarnya ini yang besarnya kita akan memotong atau membuang bagian ini ya. Kalau ini sudah langsung bisa kebuang. Nah, bagian ininya coba kita lihat nih. Berarti kita harus, ini belum terpotong sekali, berarti ke sedikit aja, kurang ke bawah. Oke. Seharusnya bisa terpotong. Kita ulangi aja. Ya, tonjolkan sedikit. Nah, begitu pula ini kita ambil supaya sama. Nah, seperti ini lihatnya, bahwa garis yang tertonjolnya hanya sedikit sekali, ini yang warna putih. Langsung kita potong aja, coba lihat apakah masih seperti ini. Dihilangkan, kemudian nah ini yang benar, jadi bisa terpotong. Nah, ini jangan sampai dibuang, ulangi lagi, Ctrl Z. Ya, baru kita coba kita lihat lagi, iya udah benar. Kemudian kita hilangkan saja ya bagian kiri dan kanannya ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita kasih warna ya. Ini masih ada warna hitamnya, berarti kita outline-nya set outline color-nya ya.
Nah, kalau misalkan terlihat masih kurang memuaskan, ya kita ulangi lagi. Ini berarti terlalu menonjol sekali, seharusnya bisa dilakukan. Ya, dikecilkan lagi. Coba dulu satu. Saya rasa tidak terlalu terlihat. Kalau masih terlihat masih kurang, ya kita kecilkan terus sampai batas minimumnya. Ya, ya bisa cari ulang lagi. Ya, sampai di sini ini apa pembuatannya. Tinggal kalian membuatnya seperti ini, ulang lagi. Kasih warna dulu. Ya, tinggal bagian ini bisa dibuat outline-nya. Nah, baru kalian, nah yang tengahnya gimana? Jelas bisa dibuat. Ya, yang tadi bisa seharusnya pakai kontur juga bisa. Ya, kalau terpaksa tadi tidak sempat, kalian bisa dibuat di sini. Tinggal kondisinya tidak center, tinggal klik bagian lingkaran kecil, kemudian kita tekan shift, lingkaran besar, tekan C dan E. Kalau kurang besar, ya tinggal dibesarkan dengan cara menderaknya. Ya, ulangi lagi, C E. Nah, seperti itu, tinggal kalian membuat tulisannya, yaitu tulisan itu Gojek. Gojek. Nah, ini tulisan Gojek itu pakai di bold, kemudian dibesarkan.
Nah, kemudian kita lihat karena di sini ada ukurannya. Tadi kita lihat adalah ukuran 120 ya. Nah, kita harus 120 ya. Nah, ini oke. Nah, terus untuk tulisannya Gojek itu kan ukurannya 60 mili. 60 mili. Kita buat ini ditutup dulu. 60. Oke. Enter. Nah, jadi seperti ini. Udah ke atas ya. Oh ya, udah langsung center. Kemudian untuk jarak spasinya 19 mili, kita buat saja 19 mili, dibuat di luar dulu. Ini dikeluarkan dulu atau dibuka kuncinya. 19 mili. Ukurannya bebas panjangnya, tetapi tingginya 19. Ya, kalau kurang panjang tinggal dipanjangkan aja ya. Kemudian sentuhkan di bagian bawah ya, antara Gojek gak ada titiknya, berarti kita nah ini kita tekan Ctrl K. Jadi sama juga break apart kita jadi bisa hurufnya satu-satu, tidak semuanya. Nah, kemudian bagian ini bisa kita hilangkan. Dihilangkan juga bisa menggunakan Ctrl K, kemudian klik ini ya, kemudian hilangkan ya. Ya, kemudian kita sentuhkan. Yang pertama ini sentuhkan dulu di antara kakinya, ujung-ujung kaki itu, dan kita sentuhkan pula tulisan Gojek. Kalau misalkan mau di pasnya, pas J-nya, paskanya 19, berarti kita turunkan lagi. Nah, jadi untuk kotak yang panjang ini, ukuran 19 ini sebagai alat bantu untuk mengukur. Nah, kita hilangkan saja. Nah, kalau belum center, berarti kita harus menyenterkannya. Kita Ctrl G untuk menggroup supaya tidak lari satu bagiannya atau hurufnya. Kemudian kita klik bagian lingkarannya untuk menyenter. Jadi ini senternya posisinya ya seperti itu. Nah, untuk warnanya kalian bisa mencari yang agak gelap. Jadi hijaunya agak gelap, atau nggak terlalu gelap ya.
tidak terlalu gelap. Ya cukup ini berarti kalau tidak terlalu gelap. Oke. Nah, itu cara pembuatan logo Gojek yang silakan bisa di tracing ataupun cara di luar tracing. Kalau di tracing berarti mengikuti kopian yang sudah ada. Tracing itu sama juga menjiplak atau mengcopy, tetapi menggunakan tools yang dipakai di Corel Draw. Nah, kita membuat yang lain, logo yang lain. Nah, ini adalah tracing, baru tracing sebenarnya. Bisa nggak tidak di tracing? Ya bisa, tapi untuk pembelajaran Bapak tidak memberi sesuatu tracing yang cepat supaya kalian bisa memahami satu persatu. Jangan sampai melompat, ya tapi maunya instan ya. Nah, kita buat caranya men-tracing aja. Kenapa? Karena untuk bagian bagian seperti ini ya perlu kita lakukan tracing yang paling mudah. Ya, kalau kalian membuat ulang agak bisa nggak? Ya bisa, tapi agak kesulitan. Nah, caranya seperti ini. Bagian bezier, kalian klik garisnya, kalian langsung aja, nggak usah dibuat. Boleh satu persatu seperti ini ya, gitu, mengikuti alurnya bisa ya, ataupun seperti ini caranya. Membuat garis dulu, setiap lakukan dibuat garis 2 kali kayak gini ya, jangan langsung sedikit demi sedikit, langsung aja tuh kayak gini guys. Nah, bagian lakukan ini di langsung, nah kemudian kita langsungkan ke sini ya. Nah, gimana caranya untuk membuat mengikutinya ya, tinggal kalian klik bagian shape tool ya, kemudian kita terus di bagian shape tool itu, kemudian kita tekan Ctrl A pada keyboard. Nah, muncul seperti bagian seperti ini, kemudian kita menggunakan convert to curve atau kurva ya, diklik. Nah, bagian ini secara langsung dia sudah membentuk kurvanya atau bentuk lekukan ya. Ya, jadi tidak satu persatu kalian buat begitu lama ya. Nah, bagian ini bisa kalian blok kemudian didorong. Nah, ada ini adalah knot ya. Nah, ada panahnya, kalian bisa geser-geser atau mendorongnya ke kiri atau ke kanan, atas bawah, kekurangannya di mana ya. Nah, kemudian bagian yang lainnya ya. Nah, ini bagian ini kurang pas ya, tinggal ditarik ke bagian yang ujung panahnya. Oke. Nah, bagian ini kurang pas langsung. Karena tadi sudah langsung dibuat lakukan, jadi seperti ini jadinya.
ya. Jadi ini adalah tracing ya. Kalau kurang ke atas atau gimana, misalkan kurang notnya, kalau misalnya digeser-geser agak susah, tinggal kasih not aja di sini, klik bagian garisnya, kemudian cari ini ada tanda plus add note ya, dengan tujuan untuk menambah titik atau menambah not untuk bisa menggeser busurnya itu ya, atau menggeser bidang garisnya. Nah, yang matanya karena dibuat segitiga. Oke. Nah, kita lihat pas matanya kasih warna putih. Oke. Dan ini warna ya. Kemudian untuk wingsnya atau sayapnya begitu pula sama caranya. Bapak kasih cara cepatnya saja supaya kalian memahami. Oke. Nah, tinggal kalian Ctrl A tinggal klik curve ya. Begitu pula yang ini. Nah, ini sudah jadi. Nah, tinggal kasih warna saja. Ya. Nah, begitu pula untuk wings yang lain atau sayap yang lain, tinggal kalian memperkecilnya seperti ini, kemudian dekatkan. Nah, ini tinggal kalian dipanjangkan sedikit. Nah, kalau kurang kurang lebar, berarti tinggal kalian lebarkan. Jadi untuk mempercepat pekerjaan ya. Dengan tujuan ini adalah untuk merapikan saja. Nah, jadi satu perbagian sudah jadi, tinggal kalian mengkopinya saja. Bila mana ada yang kurang ya tinggal kalian perbaiki satu persatu. Karena mentrace ini kan tidak semuanya kondisi
yang tepat ya. Dan seterusnya seperti ini caranya, tinggal kecilkan terus sampai batas bawah. Kalau kalian suka satu persatu tidak jadi masalah, tapi lama ya pengerjaannya. Itu aja yang Bapak buat untuk pembelajaran hari ini. Saya rasa udah bisa, tinggal tulisannya saja, yaitu cara seperti sama, tinggal bagian tekstur, kemudian kalian ketik Garuda Indonesia, kemudian dibesarkan. Ini menggunakan Century Schoolbook ya, di bagian font size nya ini ya, tinggal kurang dimiringkan, tinggal kalian klik dan dicondongkan ke kanan ya. Nah, tinggal kalian buat. Dan untuk menariknya kalian bisa
Jangan sekali-sekali kalian menariknya menggunakan seperti ini ya. Jadi supaya fontnya itu tepat, yaitu menggunakan Shape Tool. Nah, bagian bawahnya kita tarik ya, bagian bawah ini yang ada garis kecil itu tinggal ditarik saja ya, supaya fontnya sama, jadi tidak menggepeng. Ya, itu aja yang Bapak buat. Tinggal kasih warna yang belum ada warnanya ini ya. Oh, yang satu. Tertinggal satu ya. Nggak apa-apa, kita buatlah namanya. Seperti terburu-buru membuatnya, jadi yaitu tinggal kalian kasih warna. Itu adalah 2. Yang ini sama dengan ya biru. Ya, birunya sama gitu. Ya, itu caranya antara mentres dengan membuat jadi dengan ukuran yang ada. Jadi silakan kalian membuat ukuran logo yang seperti ini dengan cara tanpa ditres maupun ditres secara langsung. Itu saja yang Bapak berikan untuk tugas kalian. Silakan dibuat baik secara kelompok maupun perorangan.